Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan satu tema, cakap menanggung segala perkara. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, masalah yang terjadi saat-saat ini yang salah satunya berdampak sampai sekarang kita belum bisa beribadah bersama-sama, masalah yang membuat kita takut, masalah yang membuat kita pesimis di dalam menjalani hidup, diperlukan satu kecakapan untuk menghadapinya. Definisi kata cakap memiliki satu pengertian, suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi. Paulus memberikan satu keteladanan bagi kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam ayat 13 dia katakan, segala perkara dapat kutanggung. Coba perhatikan kata segala perkara, bukan cuma satu perkara. Dan kita tahu bersama, masalah yang dihadapi Paulus begitu luar biasa. Bukan cuma makan, minum, pakai. Ada begitu banyak tekanan. Dan saudara perlu ketahui, pada saat surat Filipi ditulis, dia ada dalam penjara. Kita tahu bagaimana kehidupan di dalam jeruji penjara. Ada tekanan yang luar biasa. Tetapi masalah yang dihadapi Paulus meskipun itu besar, tapi Paulus berkata, aku cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidupku. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita cakap, punya kemampuan untuk menghadapi persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan di saat kita menghadapi cobaan masalah yang terjadi, sehingga kita sampai mampu menanggung semuanya dengan baik. Kebenaran yang pertama, apa yang membuat Paulus cakap menanggung segala perkara, sehingga dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang pertama yang menjadi alasan, perhatikan ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hal yang pertama yang Paulus lakukan dalam hidupnya, sehingga dia memiliki kecakapan, kemampuan dalam menanggung setiap persoalan yang terjadi adalah Paulus mampu mencukupkan dirinya dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia mempunyai tingkat kepuasan dalam hidup. Bila mana titik kepuasan itu belum terpenuhi, manusia akan tetap terus berusaha dengan berbagai cara supaya dia berkata, aku puas. Ini sangat berbahaya buat kita. Tetapi kepuasan itu akan kita rasakan sebagai orang yang percaya. Kepuasan itu kita dapatkan bukan di saat kita bisa mencapai puncak kedudukan, banyaknya kekayaan, bukan. Kepuasan kita dapatkan bila mana kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Alkitab lain berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tatkala kita belajar dapat berkat sedikit, mengucap syukur. Dapat berkat banyak, mengucap syukur. Itu masuk kategori mencukupkan diri. Atau mencukupkan diri dalam segala hal, punya pemikiran, mampu memanage, mengatur berkat Tuhan, mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kita punya prinsip prioritas dalam hidup. Tatkala ada kebutuhan yang sangat penting, berkat itu kita alokasikan kepada kebutuhan yang sangat penting.
Kita tidak mengalokasikan kebutuhan yang tidak penting, padahal ada kebutuhan yang sangat penting. Itu masuk kategori bisa mengatur, mengelola. Itu pun bagian bisa dari mencukupkan diri. Tuhan Yesus pernah mengajar dalam doa Bapa kami yang isinya, Tuhan berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sikap hidup merasa cukup, mampu memiliki kehidupan, sanggup mencukupkan diri dalam segala hal, akan membantu kita untuk kita cakap menanggung masalah yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus berkata, segala perkara, apapun masalah yang terjadi dalam hidupku, aku tanggung di dalam Yesus. Kebenaran yang kedua, karena Paulus menanggung masalahnya itu di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat kita hidup ada dalam Yesus, maka Tuhan Yesus akan menanggung segala perkara bersama dengan kita. Pada saat kita percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Yesus, berarti hidup kita ada dalam Yesus. Berarti kalau hidup kita ada dalam Yesus, hidup kita milik Yesus, hidup kita tanggung jawab Yesus. Berarti apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita gumuli, Yesus ikut merasakan itu. Karena Dialah imam besar yang ikut merasakan apa yang kita rasakan. Apapun masalah kita yang kita hadapi, yang terjadi saat-saat ini, mungkin kita nggak mampu, bukan mungkin, memang realitanya kita nggak mampu menghadapi persoalan ini. Tetapi yakinilah, tatkala persoalan ini kita tanggung bersama-sama dengan Yesus, Yesus turut bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jika Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Jika Allah di pihakku, kelaparan, penderitaan tidak bisa menggoyahkan hidupku. Percayalah, tatkala kita membawa pergumulan kita bersama dengan Yesus, Yesus yang akan memampukan kita. Ada statement yang luar biasa, saudara. Pada saat kita berserah, tidak mampu melakukan sesuatu, kita mengangkat tangan. Tuhan, aku gak mampu. Disitulah Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Ada satu pernyataan yang penting yang sangat memberkati saya. Kekuatan terbesar saat kita menghadapi masalah bukan dilihat kita kuat berdiri di hadapan Tuhan, tetapi saat kita bisa berlutut dan berserah pada Tuhan. Kekuatan terbesar dalam hidup kita di saat kita punya masalah bukan terletak di saat kita bisa kuat berdiri, tidak. Tetapi terlihat di saat kita bisa berlutut, berserah di kaki Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita butuh Tuhan. Tatkala kita butuh Tuhan, Tuhan turut berkarya di dalam hidup kita. Itu kebenaran yang kedua. Yang ketiga, ayat yang sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus sadar kekuatannya terbatas, kemampuannya terbatas, dia tidak mampu. Tetapi dia tahu ada kekuatan yang besar, yaitu Yesus. Dan kebenaran yang ketiga, Paulus sadar hanya Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada dia. Kita tidak perlu meragukan kekuatan Allah kita. Dia sumber kekuatan yang luar biasa. Raja Daud tatkala dia punya masalah, begitu berat masalahnya, dalam Mazmur 40 ayat 2 katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Tatkala dia punya masalah, dia sedang menanti-nantikan Tuhan. Karena dia tahu tatkala dia menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan, kecakapan di dalam menjalani hidup dan masalah yang terjadi. Kata menanti-nantikan memiliki satu gambaran seperti seorang ibu yang baru hamil, yang dengan sabar menantikan kelahiran anak kesayangannya. Menanti-nantikan Tuhan dibutuhkan kesabaran.
Menanti-nantikan Tuhan dibutuhkan satu keyakinan akan Tuhan. Dan itu harus ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tatkala kita datang menantikan Dia, Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan pagi hari ini, biarlah memberikan spirit buat kita. Kita mampu, kita cakap menanggung masalah yang luar biasa yang terjadi saat ini. Dengan kebenaran yang pertama, kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dan yang kedua, bawa persoalan kita, masalah kita tanggung bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang peduli kepada kita. Dan yang ketiga, kita perlu punya keyakinan dan percaya. Ada kekuatan yang besar yang datang dari Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Berserahlah kepada Tuhan, berlututlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Cakap menanggung segala perkara bersama Yesus, pasti kita bisa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membuat hidup kami cakap dalam menanggung segala masalah yang terjadi. Kiranya ajar kami untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Ajar kami untuk kami menanggung masalah kami bersama dengan Yesus. Berserah kepada Yesus. Dan ajar kami untuk kami tetap percaya. Ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Yang Tuhan akan memampukan kepada kami. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas jemaat-Mu. Dan berkat itu mengalir atas hidup umat-Mu. Dan berkat itu datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat Tuhan Yesus itu terjadi dalam hidup kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.